Safety itu adalah selamat intinya. Riding itu mengendarai atau berkendara. Jadi kalau pengertian simpelnya safety riding itu ya berkendara dengan aman dan nyaman agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi sederhana seperti itu. Aman dan nyaman tuh sebenarnya untuk siapa Pak ya? Untuk saya saja nih sebagai pengendara atau siapa lagi Pak? Nah, aman dan nyaman ini kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ya. Karena kita ini sebagai pengguna jalan, jadi tidak hanya berdiri sendiri. Ada pengguna roda 2, pengguna roda 4, 6, 8, 10, 12, dan sebagainya. Itu adalah termasuk pengguna jalan. Dan tapi yang paling harus kita utamakan adalah pengguna jalan, itu artinya pejalan kaki. Baik itu sepeda ontel atau pejalan kaki, itu sama-sama pengguna jalan. Jadi terkadang itu yang kita lupa untuk mengutamakan beliau-beliau yang pengguna jalan lain yang terkadang kita sempat tidak memperhatikan. Jadi itu. Jadi menurut penelitian seperti ini Mas Yasir, ada piramida atau segitiga, rumus segitiga itu yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui faktor kecelakaan lalu lintas, dan itu bisa menjadi basic untuk berkendara dalam kondisi aman. Apa Jadi itu Pak? tiga piramid atau segitiga itu yang pertama kita menyingkatnya RSA. RSA itu kalau kita bilang segitiga ini ya, sisi yang paling atas ini adalah R-nya, itu adalah rule. Rule, kemudian kaki sebelah kanan itu adalah skill, kaki sebelah kiri adalah attitude. Itu kita sebutnya RSA. Lalu RSA ini kalau bisa dijelaskan Pak, apa sih definisinya Pak? Kenapa pada akhirnya RSA ini bisa jadi segitiga atau piramida yang kita butuhkan selama dalam berkendara? Betul. Kenapa RSA ini dirumuskan demikian? Karena dalam berkendara itu yang pertama rule itu kita sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah mengatur semua terkait dengan berkendara yang aman dan nyaman seperti itu. Oleh karena itu fondasi utama untuk rule segitiga ini adalah rule-nya. Ketika rule itu sudah diberikan, nah tinggal bagaimana konsistensi kita untuk mematuhi aturan yang ada. Contohnya rule, kalau kita berkendara harus pakai helm, ya pakai helm. Kalau kita sekarang harus nyalain lampu, nyalakan lampu. Jadi seperti itu untuk yang rules-nya. Seperti itu. Mungkin kalau kita berbicara soal rule ini berarti kan adalah tugas dan wewenang dari pihak terkait Pak ya, pihak yang berwenang. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kita pengendara, Ya. yang perlu diperhatikan tuh apa Pak? Dari S dan A itu apa sih Pak? Ya, tiga segitiga tadi selain rule, ada sisi yang sebelah kanan adalah skill Atau keterampilan. Atau keterampilan, ya Ya. betul. Ya kita harus bersyukur ya. Saya alhamdulillah punya skill tidak cuma satu ya. Saya punya skill 2, Mas Yasir. Itu namanya skill Pak ya? Skill kanan sama skill kiri Iya, gitu ya. skill. Ya, skill ya. Iya. Jadi yang dimaksud skill ini adalah keterampilan. Jadi teman-teman selain mematuhi sudah tahu aturan peraturan berkendara, kita juga harus punya skill. Itu saya bilang tadi ya. Skill itu apa sih? Skill itu adalah keterampilan kita dalam berkendara. Keterampilan itu yang dimaksud bukan berarti harus secanggih Valentino Rossi gitu ya Mas Yasir ya, sampai dengkulnya nyala-nyala gitu ya. Biasa touring seperti itu, belok ngapsul Pak, kalau bahasanya di sini ngapsul. Nah itu bukan dimaksud, bukan seperti itu. Tapi skill lebih ke arah bagaimana cara kita melakukan proses pengereman dengan baik dan benar, bagaimana kita mendahulukan orang lain ketika ada yang emergensi dan sebagainya. Itu yang kita maksud dengan skill. Kalau nih Pak, peraturan sudah ada, saya juga ya bisalah mengendarai kendaraan dengan baik dan benar. Memang tanpa perlu skill yang dimiliki Valentino Rossi Pak ya. Lalu yang terakhir apa sih Pak? Saya kan bisa aja, udah punya skill, bisa seimbang, bisa belok, atau bisa berhenti dengan tepat. Tapi apa lagi sih Pak yang kurang terakhir? Nah, ini yang paling penting Mas Yasir dan teman-teman sekalian ya. Dari segi tiga tadi, selain rule, skill, yang terakhir adalah attitude.
Itu. Attitude ini adalah bagaimana cara kita untuk berkendara secara emosional. Nah, ini memegang peranan paling penting dan sangat besar. Kenapa Pak paling penting Pak? Ya, karena attitude ini sebuah landasan kita, pondasi ketika kita berkendara. Bahasa Inggrisnya itu rule and skill without attitude is useless. Oh, Jadi kita udah paham aturan, kita paham skillnya udah jago, tapi kalau kita attitude kita kurang dalam berkendara, maka itu akan useless. Artinya apa? Kita akan merugikan orang lain. Karena kita berkendara tidak hanya sendiri ya, tapi ada pengguna yang lain. Itu attitude memegang peranan penting. Ini perlu diketahui, ketika kita sebelum mengendarai kendaraan itu kita harus memastikan APD yang harus kita gunakan. Jadi APD itu tidak hanya terbatas di lingkungan kerja. Jadi tetap di lingkungan kita waktu kita berkendara pun kita harus menggunakan APD standar. Kalau kita pengendara roda 2 ya minimal itu kita harus memastikan menggunakan helm. Helm pun yang SNI ya, jangan helm yang kayak gayung itu ya. cakil Pak ya. Ya helm cakil yang standar itu sebenarnya yang SNI atau full face ataupun yang helm standar lah ya. Jangan helm yang zaman dulu itu karena itu tidak standar. Kemudian setelah helm gunakan kacamata. Kacamata ini juga harus dipilah. Kalau ketika kondisi malam sebisa mungkin jangan yang hitam. Yang putih aja kalau malam. Nah, kalau yang siang pun bisa dikondisikan dengan yang hitam. Kemudian apalagi dari atas ke bawah, oh berarti pakai masker. Ini penting ya. Walaupun sudah bukan zamannya Corolla lagi. Oh, COVID Pak, COVID. COVID ya, Corolla atau Corona itu ya? Corona. Corona ya udah ganti ya. Jadi tetap harus menggunakan masker Mas Aziar. Karena itu untuk menghindari debu-debu dan sebagainya. Kemudian gunakanlah jaket. Kadang kita nggak sadar ya, teman-teman yang mungkin biasa shift malam yang menggunakan kendaraan roda 2, ini saya pesankan sebisa mungkin harus menggunakan jaket yang tebal. Karena kita nggak sadar, karena angin malam itu lebih kejam daripada wanita malam. Wah, karena mungkin apa Pak? Karena bikin dingin atau bikin rindu sebenarnya. Nah, ini yang tidak ada dalam konteks kita. Karena angin malam ini cukup berbahaya buat kesehatan kita. Jadi pentingnya menggunakan jaket di malam hari ataupun kaos tangan, kemudian celana panjang dan sepatu itu adalah APD standar yang harus kita gunakan. Okay. Sebenarnya di pemerintahan kita sudah mengatur ya bahwa kebut-kebutan di jalan yang bukan arenanya itu sebuah larangan dan itu dilarang. Nah, ketika teman-teman pemuda-pemuda kita ini memiliki keinginan atau skill atau punya bakat dalam berkendara, itu kita sebagai orang muda juga kita yang harus memfasilitasi dengan cara mengingatkan dahulu. Mengingatkan bahwa harus menggunakan fasilitas yang tepat. Kalau di Balikpapan kan nggak ada gitu ya. Nah, disinilah forum kita untuk nanti dibuatkan semacam kayak perkumpulan untuk membuatkan satu usulan-usulan nanti bisa diarahkan kepada pihak-pihak terkait. Kita nanti bisa, biasanya teman-teman itu kan ada perkumpulan motor ya. Itu bisa dari situ nanti berkumpul dari motornya, motor King, motor apa Ninja, NMAX dan sebagainya itu berkumpul menjadi satu, buat sebuah forum nanti untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintahan. Saya yakin pemerintah pasti akan memfasilitasi baik itu sirkuit ataupun yang lainnya event-event. Karena untuk memberikan event balapan itu tidak harus menggunakan sirkuit yang sempurna seperti yang ada di Mandalika. Ya namanya ibu-ibu ya kita tetap kembali ke fitrah kita, the power of mama nggak bisa dilawan. Walaupun kita benar tetap kita akan salah, tetap kita akan kalah gitu ya. Terus bagaimana menyikapinya? Ya kembali lagi sesuai dengan kemampuan kita. Karena ketika mama itu rating kiri belok kanan, mereka pasti lebih yakin bahwa dia ratingnya kanan kok. Kalau kita langsung
ngebantah, mengingatkan, apalagi nyalahkan dia, pasti dia akan counter balik. Ya, makanya yang menyikapinya seperti itu ya cukup didoakan lagi. Pertama kali doakan dulu, baru kalau kita bisa untuk mengingatkan secara verbal, ingatkan. Tapi dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kembali lagi ke kita, ya kalau kita mampu untuk melakukan mengingatkan dengan verbal, ya ingatkan. Ya, tapi karena ya kadang-kadang ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, makanya dibutuhkan kesadaran kita untuk mengingatkan diri sendiri ataupun ke keluarga kita, khususnya yang kaum hawa, agar memahami prosedur keselamatan itu seperti apa. Untuk pertanyaannya Mas Eka, Pak, bagaimana cara mengetahui apa sih artinya rambu marka jalan yang di tengah itu ya, Mas Eka ya? Ada yang putus-putus, ada yang nyambung, ada yang putus-putus cuma satu, ada putus-putus dua, ada yang nyambung satu, nyambung dua itu ya. Nah itu sejauh yang pernah saya baca, nanti mohon maaf ya kalau salah silahkan dikoreksi kembali. Ketika ada marka yang putus-putus, itu artinya kita boleh untuk menyalip atau mendahului. Ya seperti itu ya Mas Asyar ya. Tetapi ketika markanya jalan itu garis lurus panjang tidak putus-putus, berarti itu kita tidak boleh untuk menyalip. Itu salah satu arti atau maksud dari marka yang ada. Nanti ada lagi marka yang putus-putus satu ataupun dua, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, itu macam-macam. Nah, itu banyak artinya, banyak pengertiannya. Makanya nanti kita sama-sama belajar lagi, kita buka lagi di Google. Saya yakin cukup banyak penjelasan yang ada di situ. Tetapi insight sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa ketika garis itu putus-putus, kita boleh untuk menyalip. Tetapi kalau itu garis lurus, tidak putus-putus, berarti kita tidak boleh untuk menyalip.